Berlian dan katak. Pada zaman dahulu, jauh di masa lalu, hiduplah seorang wanita dengan 2 orang putri. Claire, putri bungsunya, adalah wanita yang cantik dan baik hati. Matanya hangat bagaikan sinar mentari. Suaranya amatlah merdu dan dia cantik bagaikan permata. Malina, si sulung, berparas jelek dan jahat seperti ibunya. Kata-katanya pahit, raut wajahnya galak, dan hatinya keras bagaikan batu. Malina dan ibunya membenci Claire. Mereka menyuruhnya untuk selalu bekerja. Dia harus mencuci kaos kaki mereka dan membilas mantel mereka. Mereka akan menyuruhnya duduk sendirian di dapur tanpa boleh makan selain sisa-sisa dari piring mereka. Setiap pagi dan malam, Claire harus mengambil air dari sumur. Dia harus mendaki bukit berbatu yang sangat curam. Ember yang berat membuat tangannya kesakitan. Namun tiap langkah, dia jalani dengan hati yang riang dan jiwa yang berbahagia. Suatu hari, seorang wanita tua lusuh datang ke sumur dan meminta minum pada Claire. Dan sebenarnya, wanita tua ini adalah seorang peri. Dia menyamar sebagai wanita tua dan miskin untuk mencoba apakah hati Claire secantik wajahnya. "Biar aku menolongmu." Claire mengambil air terjernih dari bagian tersejuk sumur. Dia memberikannya kepada si wanita lusuh ini dengan senyum dan kesopanan yang membuat cangkir timah tua Claire tampak secemerlang perak. "Terima kasih sayangku, kau amat sopan sekaligus cantik. Inilah hadiah dariku sebagai tanda terima kasihku. Setiap kali kau berbicara, bunga dan permata akan keluar dari mulutmu." Kemudian dia menghilang sebelum Claire sempat berterima kasih. Claire berlari pulang dengan embernya yang berat, tertawa sembari bunga dan permata terpercik keluar, berkilau ditimpa mentari. Begitu dia sampai di rumah, ibunya memarahinya. "Kau terlambat." "Maafkan aku, Ibu. Biar ku ceritakan apa yang terjadi." 2 kuntum mawar, 3 berlian, 4 mutiara, dan sebuah batu mirah terjatuh dari bibirnya selagi dia berbicara. Kemudian ibunya yang jahat pun bertanya, tiba-tiba bersikap teramat manis. "Putriku sayang, apa maksudnya ini?" Permata dan bunga bertebaran di lantai saat Claire menceritakan kisahnya. Ibunya pun berlutut untuk mengambil permata dan memasukkannya ke kantongnya. Kemudian berteriak pada Malina, "Segera pergilah ke sumur sekarang juga, dan bila kau bertemu wanita tua yang lusuh, pastikan untuk memberinya air." "Kenapa harus kulakukan? Lihat saja yang adikmu dapatkan, intan dan mirah, zamrud dan mutiara. Sekarang lakukan perintahku." Si wanita tamak itu lalu memerintahkan putrinya. Malina kesal dan cemberut. Dia terus merengek dan mengeluh. Namun akhirnya dia pun berangkat ke sumur dengan malas-malasan dan membawa cangkir perak terbaiknya. Dia mendaki bukit berbatu, melangkah sembari terus mengeluh. Saat akhirnya Malina mencapai sumur, dia bertemu dengan wanita yang berpakaian bagaikan seorang putri. "Bolehkah aku minta minum?" Malina kepanasan dan haus. Dia bahkan tidak mau menjawab. Dia mencelupkan cangkirnya ke dalam sumur dan meminum airnya yang sejuk. "Kumohon tolonglah aku. Aku amat haus." "Kalau kau mau minum, ambil saja sendiri. Aku bukan pelayanmu." "Sungguh memalukan kelakuanmu sama buruknya dengan wajahmu. Jadi inilah hadiahku padamu. Setiap kali kau berbicara, katak dan ular akan terjatuh dari mulutmu." Malina berteriak dan berlari pulang. Ular dan katak pun berjatuhan dari mulutnya. "Ibu, ibu, lihat apa yang terjadi." Ibunya melihat dengan kengerian saat katak dan ular keluar dari mulut Malina. "Ini semua salah Claire." Malina menjerit saat katak berlompatan ke bahunya dan ular berhamburan dari rambutnya. Lalu ibunya memarahi Claire. "Kau yang menyebabkan ini." Dia menampar Claire.
2 titik air mata yang berkilau secerah berlian mengalir melalui pipi Claire. Claire pun lari jauh hingga ke dalam hutan. Di tempat sinar mentari berkilauan di dedaunan dan burung-burung menyanyi bagai seruling. Dia lari sejauh dan secepat mungkin, tahu bahwa dia tidak akan pernah pulang kembali. Tak lama, dia mendengar derap suara langkah kuda. Itu adalah putra sang raja, mengikuti jejak bunga yang mekar setiap kali Claire melangkah. Kenapa kau menangis? Claire menceritakan kisahnya. Begitu dia selesai, sang pangeran sudah jatuh cinta dengan kebaikan hati dan kelembutan sikapnya. Dia bahkan mengabaikan tumpukan permata yang berkilauan di kakinya. Kini, dunia terbentang luas di hadapanku. Aku tidak akan pernah pulang lagi. Aku akan dengan senang hati menyambutmu ke dalam rumahku. Mereka memenuhi tangan mereka dengan bunga, kemudian berangkat ke istana. Semua orang di kerajaan keluar untuk menyambut mereka. Claire dan pangeran memutuskan untuk menikah hari itu juga. Sang peri adalah yang paling pertama memberikan restu kepada mereka. Saat si ibu jahat mendengar ini, dia menjadi sakit karena iri. Malina menjadi semakin jahat. Dia menjerit, mendesis, dan melolong sehingga semua ruangan di rumah dipenuhi oleh ular dan katak. Bahkan ibunya pun menjadi muak dengannya. Akhirnya, dia mengejar Malina hingga ke sudut tergelap hutan, di mana mereka berdua tinggal dalam penderitaan hingga meninggal akibat amarah. Claire dan pangeran hidup lama dan berbahagia dengan penuh kecukupan. Mereka juga selalu mengingat restu dari sang peri. Dari semua kekayaan yang ada di dunia ini, hati yang baik lebih berharga daripada emas. Selesai. If you enjoyed this story, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get future updates. And don't forget to comment.